Di ajang Europa League, Manchester United harus bertekuk lutut di kandang sendiri setelah kalah dari Sociedad 1-0. Satu-satunya gol dalam pertandingan itu dicetak oleh Brais Mendes di menit ke-59 lewat titik putih. Wasit menunjuk titik putih setelah Lisandro Martinez melakukan handsball di kotak penalti. Dan Mendes pun berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Skor tersebut bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil tersebut, MU harus berada di peringkat 3 klasemen sementara grup E. Namun yang menarik di sini ada kejadian unik setelah pertandingan. Selesai pertandingan, pelatih ataupun wakil klub biasanya wajib menghadiri konferensi pers. Namun, Ten Hag tidak melakukannya saat itu. Info dari kubu MU, hal tersebut tidak dilakukan karena menghormati kematian Ratu Elizabeth yang kedua, di mana sang ratu wafat beberapa saat setelah kick-off babak pertama pertandingan. Oleh sebab itu, Ten Hag untuk sementara tidak akan menerima wawancara dari MU TV dan media lainnya sebagai bentuk penghormatan kepada Ratu Elizabeth yang kedua. Hal serupa juga dilakukan oleh Arteta seusai Arsenal menang atas FC Zurich 2-1. Dan di pekan ini Liga Premier Inggris sepertinya akan ditunda untuk menghormati wafatnya Ratu Elizabeth yang kedua selama 12 hari. Manajemen Chelsea akhirnya resmi menunjuk Graham Potter sebagai pelatih kepala, menggantikan Thomas Tuchel yang telah dipecat. Tepat sehari setelah Tuchel dipecat, manajemen The Blues langsung meresmikan Potter sebagai pelatih Chelsea. Graham Potter diboyong dengan biaya sekitar 21 juta pounds atau setara 360 miliar rupiah. Potter dikontrak sampai tahun 2027. Sepeninggal Potter, Albion pun sementara ditangani oleh Adam Lallana yang notabene-nya adalah seorang pemain Albion sendiri. Brighton Albion memang sedang dalam performa bagus-bagusnya, dan mereka sekarang bercokol di papan atas klasemen sementara dengan raihan 13 poin. Pogba akhirnya memilih jalan operasi untuk memulihkan cederanya. Diketahui Pogba mengalami cedera meniskus lateral di kaki kanannya. Operasinya pun berjalan lancar pada Senin kemarin, dan Pogba harus menepi sementara sampai keadaannya kembali membaik. Pogba didatangkan gratis dari MU. Tadinya ia diharapkan menjadi pemain penting di Juventus. Akibat dari operasi ini, diramalkan Pogba tidak akan bisa tampil di Piala Dunia Qatar nantinya, karena harus menunggu proses penyembuhan pasca operasi. Menurut pelatih Juve, Massimo Allegri, Pogba akan kembali paling cepat Januari nanti. Dan mau tidak mau Juve harus segera mencari penggantinya. Juventus pun memilih Leandro Paredes sebagai pengganti Pogba. Pemain PSG ini dikabarkan akan dipinjam selama 1 musim dari PSG untuk mengisi lini tengah Juventus. Kabar menarik datang dari Griezmann. Barcelona berencana memperkarakan Atletico Madrid ke meja hijau. Alasannya, Atletico Madrid dianggap mengakali Barcelona terkait peminjaman Griezmann. Namun, di dalam perjanjian transfer dan klausul yang berisi bahwa Atletico Madrid harus membeli full Griezmann jika dimainkan 45 menit. Namun, Atletico Madrid dengan akal bulusnya mencoba mensiasati klausul tersebut dengan cara hanya memainkan Griezmann kurang dari 45 menit. Selama pertandingan yang telah dilakoninya, Griezmann tidak pernah dijadikan starter, dan ia hanya bermain paling lama 30 menit per pertandingan. Sehingga dengan cara itu, maka klausul tidak akan berlaku dan Atletico pun tidak perlu membayar lebih ke Barcelona. Tentu saja hal tersebut membuat kubu Barcelona murka. Real Madrid akhirnya mengumumkan bahwa Vinicius Junior sudah sah menjadi warga Spanyol. Selama berseragam Real Madrid, Vinicius sudah merasakan berbagai gelar, baik domestik ataupun Liga Champions Eropa. Pemain 22 tahun ini awalnya sulit untuk beradaptasi dengan Madrid. Namun sekarang ia sudah menjadi pilihan utama Ancelotti di setiap pertandingan. Vinicius sudah mengoleksi 17 gol dan 13 assist selama 35 pertandingan, termasuk golnya saat di final Champions League melawan Liverpool. Di bawah aturan Liga Spanyol, Real Madrid hanya boleh memiliki 5 pemain non-Eropa dan hanya 3 pemain yang bisa dimainkan di setiap pertandingan. Parahnya, Madrid sudah punya 3 pemain non-Eropa yang masuk dalam list setiap pertandingan, sehingga mereka tidak bisa lagi membeli pemain luar Eropa di bursa transfer. Namun, setelah Vinicius resmi menjadi warga Spanyol, otomatis Madrid sekarang leluasa jika ingin merekrut pemain luar Uni Eropa. Dari Paris Saint-Germain,
Mengenai hubungannya dengan Neymar, akhirnya Mbappe buka suara. Pemain yang sama-sama direkrut di tahun 2017 ini belakangan memang sering terjadi masalah antara mereka. Yang paling santer terjadi ketika Mbappe dan Neymar berebut penalti saat melawan Montpellier. Terlihat saat itu Mbappe berteriak kepada Neymar agar penalti diberikan kepadanya. Namun Neymar menolak hal tersebut. Dalam sebuah wawancara, Mbappe menyampaikan bahwa saya dan Neymar saling menghormati, walaupun terkadang kami bicara ataupun kami saling tak bicara. Namun saya menghormatinya sebagai pemain bagus, dan Neymar adalah pemain penting bagi tim kami. Dan Mbappe juga menyanggah pemberitaan bahwa ia menginginkan Neymar didepak dari PSG. AS Roma memulai pertandingan pertama Liga Eropa dengan kekalahan. Mereka takluk 1-2 dari tuan rumah Ludogorets dalam laga penyisihan di Stadion Ludogorets Arena. Ini merupakan kekalahan kedua beruntun Roma setelah di pertandingan sebelumnya Roma kalah telak dari Udinese dengan skor 4-0 di ajang Serie A. Jalannya pertandingan, di menit-menit pertama Roma sudah langsung menekan pertahanan Ludogorets. Peluang emas tercipta dari Cristante melalui sundulannya, namun belum membuahkan skor. Kemudian Lorenzo Pellegrini di menit 35 mendapat peluang emas untuk membuka skor. Namun tendangan kaki kanannya masih mampu diblok pertahanan Ludogorets. Ludogorets terus tertekan. Peluang bagi Roma kembali terbuka lewat sundulan Mancini. Namun sayang bola masih membentur tiang gawang. Tidak mau kalah, di menit 38 Paulo Dybala mendapatkan peluang. Namun sepakannya kembali dapat diblok pertahanan Ludogorets. Dan babak pertama pun berakhir dengan skor kacamata 0-0. Di paruh babak kedua, Ludogorets mencoba keluar dari tekanan. Terbukti jual beli serangan diperagakan oleh kedua tim. Dan akhirnya pada menit ke-72, Pauli berhasil menjebol gawang Roma dengan tembakan kaki kirinya. Jose Mourinho pun mencoba melakukan beberapa rotasi guna mengejar ketertinggalan. Dan baru di menit 86 mereka mampu menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol sundulan Eldor Shomurodov. Namun sayang, gol tersebut hanya bertahan 2 menit. Lewat umpan silang dari sisi kanan, Nonato berhasil mencetak gol dan membungkus kemenangan bagi Ludogorets dengan skor 2-1. Kabar selanjutnya dari kiper Liverpool Loris Karius. Kiper yang dibuang Liverpool pasca blundernya di final Champions League ini kabarnya sedang dibidik Newcastle. Hal tersebut tak lepas dari Newcastle yang saat ini sedang krisis penjaga gawang. Setelah meminjamkan Martin Dubravka ke Manchester United, stok kiper Newcastle hanya menyisakan Nick Pope dan Karl Darlow yang saat ini tengah cedera. Newcastle pun ingin memakai jasa Karius yang saat ini berstatus tanpa klub. Dikabarkan The Magpies kini tengah melakukan negosiasi dengan pihak Karius. Karius bahkan disebut akan segera menjalani tes medis. Dan jika Karius bermain di Liga Inggris, maka momen ini akan menjadi pembuktian kembalinya Loris Karius ke tanah Inggris.